Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Hendrik HG. Kisah berbagi cerita Hendrik Gimanto. Di sini saya sudah kedatangan narasumber yang bernama Kak Ica. Kak Ica ini ingin berbagi kisah cerita perjalanan hidupnya. Buat teman-teman yang mau dengar, mau tahu kisah cerita dari Kak Ica, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video channel YouTube saya, Hendrik Gimanto. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, panjang umur, selalu dalam perlindungan Allah. Buat teman-teman yang punya kisah berbagi cerita perjalanan hidupnya, bisa diceritakan, hubungi WhatsApp yang saya cantumi di bawah ini. Bisa juga DM ke Instagram saya, Hendrik Gimanto. Langsung aja kita ungkap kisah-kisah cerita dari Kak Ica. Kita putar ceritanya. Assalamualaikum Kak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ica ingin berbagi kisah cerita perjalanan hidupnya kan Kak Ica. Itu di tahun berapa Kak Ica? Itu sekitaran tahun 2012 Bang Hendrik. Bisa diceritain Kak Ica? Bisa. Silakan Kak Ica ceritakan. Jadi saya punya cerita waktu 2012 Bang Hendrik, yang mana keluarga saya lagi harmonis-harmonisnya. Terus di situ ayah saya jatuh sakit Bang Hendrik. Iya. Jatuh sakit, terus itu enggak medis aja ya Bang Hendrik, ada non medisnya. Terus dibawa ke rumah sakit, dan menurut dokter belum ada gejala apa-apa Bang Hendrik. Jadi belum ada penyakit apa-apa Bang Hendrik. Ternyata masuknya dari penyakitnya non medisnya. Setelah itu, setelah beberapa hari kemudian, akhirnya ikhtiar Bang Hendrik ke kiai terdekat di rumah. Setelah itu benar ada non medisnya Bang Hendrik, karena setiap malam setelah kejadian itu, setelah pas ayah saya muntah darah ya Bang Hendrik, itu setiap malam tuh ada kiriman terus Bang Hendrik. Setelah itu kiriman terus Bang Hendrik, ya entah itu kelabang Bang Hendrik, kecoa, pokoknya banyak lah Bang Hendrik, ya jenis-jenis jenis-jenis hewan. Setelah itu muntah darah Bang Hendrik, muntah darahnya nggak sedikit gitu, yang bikin kita paniknya Bang Hendrik. Muntah darah banyak. Setelah itu ke dokter dong, ada keluhan apa nih, muntah darah. Setelah ke dokter, ternyata ada darah tinggi, gula darah Bang Hendrik. Nah akhirnya selama berobat jalan di dokter di rumah sakit Bang Hendrik, setelah itu divonis gagal ginjal Bang Hendrik. Sebelumnya orang tua Kak Ica punya masalah kah sama teman terdekat? Itu kok semacam dikirimkan sama orang? Iya Bang Hendrik, benar. Seperti ibaratnya santet atau kirim-kiriman ya Bang Hendrik. Jadi ayah kan almarhum kerjanya di proyek Bang Hendrik. Jadi beliau juga punya persaingan bisnis Bang Hendrik di proyek itu. Punya persaingan proyek. Jadi ada yang gak suka sama almarhum ayah Bang Hendrik. Mungkin karena terlalu proyeknya maju, iya, jadi dia nggak senang dengan ayahnya Aica ya. Iya, jadi Kak Ica kan mungkin di situ kan Kak Ica tadi bilang sudah ke ke Pak Ustadz ya. Iya. Jadi Pak Ustadz itu bilang apa sama Kak Ica? Jadi ternyata benar ya Bang Hendrik. Jadi nggak ke kiai terdekat aja Bang Hendrik, ke orang pintar pun maksudnya namanya ikhtiar ya Bang Hendrik. Jadi kita berusaha gitu ya, ini penyakit apa gitu Bang Hendrik. Jadi nggak ke orang kiai itu aja gitu Bang Hendrik. Jadi setiap ada yang ngasih tahu ke orang pintar ini gitu, orang pintar Bang Hendrik. Jadi ya persaingan. Jadi temen almarhum ayah ada yang gak suka sama ayah, jadi dikirimin Bang Hendrik, dikirimin santet gitu Bang Hendrik. Itu berapa lama ngerasain jalanin penyakit seperti itu Kak Ica?
Wah 7 tahun Bang Hendrik. Lama juga Kak Ica Iya ya. 7 tahun. Di situ kan langsung dibawa ke rumah sakit juga ya Kak Ica Iya, ya. Bang. Terus kan dibawa rumah sakit tapi ada penyakitnya Kak Ica. Penyakitnya di rumah sakit cuma divonis gagal ginjal doang Bang Hendrik, sama komplikasi. Tapi sempat muntah darah juga kan. Sempat Bang Hendrik muntah darah. Nah itu ngeluarin apa namanya Kak Ica, binatang-binatang tadi Kak Ica bilang itu tuh ngeluarinnya dari anggota bagian tubuh mana tuh Kak Ica? Jadi enggak dari anggota tubuh Bang Hendrik. Jadi tuh ada yang datang Bang Hendrik. Kan rumah rapat ya Bang Hendrik ya, Iya. semuanya udah ditutup. Terus kelabang lah datang Bang Hendrik. Banyak tuh numpuk Bang Hendrik. Terus kecoa biasanya nggak ada. Nah dari situlah kita mulai curiga ya Bang Hendrik. Nah setelah ngomong berunding sama keluarga, akhirnya dikasih tahu lah kiai yang di sekitaran situ yang terdekat Bang Hendrik. Akhirnya konsultasi kan sama kiai datang. Ini mah ada orang yang gak seneng katanya gitu Bang Hendrik. Kata dari kiai Iya dari kiai, bapak punya persaingan proyek ya gitu. Iya punya persaingan proyek gitu. Iya ini ada yang gak suka gitu Bang Hendrik. Terus keluar binatangnya, maksudnya kan tadi Kak Ica bilang bukan dari anggota tubuh. Iya, Itu dari mana Kak Ica keluarnya? Di kaca nih Bang Hendrik nih, setiap mau maghrib nih Bang Hendrik, sore jam 5-an itu di kaca rumah tuh depan, kaca rumah itu ada kuanggung Bang Hendrik, di situ nempel. Kan kuanggung harus diinjek kalau nggak dibakar ya Bang Hendrik ya, baru mati karena dia keras. Iya kuanggung. Terus nanti malam nih Bang Hendrik sekitar jam 11 sampai jam 3 itu Bang Hendrik ada aja entah ayam muntah darah atau ada ular lah gitu Bang Hendrik. Bambu gitu yang binatang yang gede banget. Iya gitu. bener Bang Hendrik. Kok bisa ya maksudnya? Keras. Kok bisa gitu dia sejahat itu ngirimin semacam seperti itu ya Kak Ica ya kepada keluarga Kak Ica. Nah makanya Kak Ica tadi bilang gitu. Jadi saya sempat kaget juga karena sampai maksudnya langsung dia nggak langsung keadaan langsung mendadak sakit kan Kak Ica? Enggak Bang Hendrik. Pelan-pelan dulu kan? Iya pelan-pelan, jadi kayak dibuat rawat-rawatan gitu Bang Hendrik. Ibarat kata dibuat rawat-rawatan dulu, diponis cuci darah dulu, baru habis itu diantem Bang Hendrik. Nah setelah itu baru dirawat ya Kak Ica ya? Iya Bang Hendrik. Di rumah sakit ya. Berapa lama tuh Kak Ica dirawat di rumah sakit Kak Ica? Itu dibolak-balik terus Bang Hendrik ke rumah sakit setiap minggu ya. Itu pas masih berobat jalan ya Bang Hendrik, belum divonis gagal ginjal. Berobat jalan entah sebulan itu bisa 3 kali masuk rumah sakit, 2 kali atau sekali Bang Hendrik. Itu tuh setiap bulan tuh atau setiap minggu tuh ada aja gitu Bang Hendrik. Tapi dari keluarga Kak Ica tahu kah, dikasih tahu kah sama yang ngobatin yang ngirim siapanya gitu Kak Ica? Dikasih tahu Bang Hendrik. Tahu. Dikasih tahu iya. Karena kan namanya ikhtiar ya Bang Hendrik ya, Iya. enggak ke kiai itu aja gitu. Banyak ke orang pintar gitu Bang Hendrik. Alhamdulillah maksudnya dikasih tahu, ditanganin gitu ya Bang Hendrik. Setelah ditanganin jadi dia tahu Bang Hendrik kalau misalnya almarhum Aisyah tuh udah ditanganin sama orang pintar gitu Bang Hendrik. Jadi dia tuh nyerang lagi Bang Hendrik ke rumah. Jadi ya terus-terusan dihajar lah, benar-benar dihajar Bang Hendrik. Jadi setiap jam 12 malam ya sampai jam 3 tuh Bang Hendrik ada aja maksudnya muntah darah lah ya, itu setiap malam Bang Hendrik. Tapi rasanya setiap malam kah tuh sekitar jam 12 kalau habis misalkan Kak Ica kan nih habis jam 12 nih sampai jam 3 gitu. Iya Bang Hendrik. Sampai jam 3 pagi. Terus-terusan begitu Bang Hendrik. Bahkan kalau misalnya malam ya kalau darahnya tuh nggak sedikit maksudnya Bang Hendrik. Kayak nggak sebotol aqua kecil gitu. Ini kadang-kadang tuh bisa sebak Bang Hendrik. Iya, tapi anehnya itu setelah dia ngeluarin darah kan kalau orang yang benar mah lemes ya Bang Hendrik ya. Itu dia nggak lemes Bang Hendrik, cuma ngerasain tuh pala berat aja. Tapi itu yang tadi Kak Ica bilang bener itu ngeluarin darahnya? Iya Bang Hendrik, di depan mata saya. Kak Ica ngeliat Iya. percis itu? Darah bener-bener darah kental banget Bang Hendrik. Itu dari jam 12 sampai Iya. jam 3 subuh? Iya Bang Hendrik. Sampai ngeluarin darah segitu? Iya. Terus kan tadi Kak Ica bilang katanya berarti sampai ayah Kak Ica sampai gak ada nih gitu. Iya, sampai nggak adanya. Dan pas
waktu ayah divonis gagal ginjal Bang Hendrik masuk rumah sakit kan dok. Jadi dokternya tuh di situ di rumah sakit itu kayak bisa gitu Bang Hendrik ngomong sama orang tua Ica dong yang nyokap gini, ibu ini bapak kayaknya sakitnya nggak wajar kayak gitu. Setelah itu mama ngomong tuh, iya dok gitu, iya emang ini tuh nggak wajar dok, iya ibu ini ada non medisnya doang, sebenarnya bapak tuh nggak kenapa-kenapa bu katanya gitu, umurnya juga masih muda, sebenarnya nggak kenapa-kenapa, ini karena dari non medisnya aja bu dihajar terus ini gitu kata dokter yang bisa itu Bang Hendrik. Nah kan berarti Kak Ica pas setelah dirawat berarti Kak Ica umum apa menggunakan BPJS? Wah, umum Bang Hendrik waktu itu zamannya belum ada BPJS, belum ada KIS Bang Hendrik. Jadi alhamdulillahnya punya tabungan gitu ya Bang Hendrik, punya tabungan juga. Jadi kita dari umum Bang Hendrik itu. Ya, jadi dari saudara-saudara sih pada gotong meroyong ya ngebantu Kak Ica ya. Karena itu bener ini tradis banget buat saya ceritanya Kak Ica. Iya bener deh Kak Ica. Karena apa yang tadi Kak Ica bilang itu apa ya, membuat saya ini juga serem juga loh. Iya. Batuk muntah dari jam 12 malam sampai jam 3 darahnya sampai sebak gitu. Iya gitu. terus-terusan Bang Hendrik. Makanya saya bilang apa Kak Ica tahu sendiri ya kan apa gimana. Tapi yang Kak Ica bilang kan sempat setiap maghrib kiriman Iya kiriman hewan-hewannya itu Bang Hendrik, entah dari di pojokan pintu Bang Hendrik itu. Jadi orang rumah juga udah paham gitu, wah ini kiriman gitu. Jadi dimatinnya udah kata, kalau kata orang kampung bukan salah gua, ini salah lo gitu. Siapa yang ngirim gitu Bang Tapi Hendrik. tiap maghrib itu datang. Iya tiap maghrib Bang Hendrik. Pasti itu tiap maghrib Bang Hendrik. Datangnya berbeda-beda gitu. Iya berbeda-beda Bang Hendrik. Nih nanti kalau mau maghrib sampai isya tuh Bang Hendrik kuanggung Bang Hendrik. Nah nanti kuanggung sama kecoa Bang Hendrik. Nah nanti malam ya pas mau ke jam 12 Bang Hendrik itu kelabang Bang Hendrik, benar-benar kelabang. Kelabang itu sama juga dari sudut-sudut juga. Iya, sudut rumah. jadi sudut-sudut rumah Bang Hendrik. Padahal sudut-sudut rumah tuh rapi, benar rapi ya Bang Hendrik. Tapi nggak nyerang ke tubuhnya enggak. Enggak, cuman dia lewat gitu Bang Hendrik depan kita, seakan-akan ngasih tahu kita kalau dia ada. Di bahwasannya kiriman itu datang ada di iya, rumah Bang Hendrik. Iya itu saya tahu bahwasannya dia udah datang nih mau nyerang ya kan. Iya mau nyerang Bang Hendrik. Makanya saya aneh kok keluarnya dari sudut-sudut kan. Kalau biasanya kiriman itu kan entah kita muntah ya, iya, muntah ngeluarin sesuatu, entah kayak rambut, silet kan, ada tuh yang kayak gitu saya pernah dengar. Entah kelabang, entah adalah kerja gitu, entah kita kepleset, kita disakit dulu kan ada. Nah ini juga sih pengalaman juga nih, saya baru tahu nih karena dari sudut-sudut keluarnya. Kayak Ica bilang muntahnya banyak juga. Nah terus kan kalau kan udah tahu nih Kak Ica nih bahwasannya bapaknya Kak Ica, ayahnya ya ada yang ngerjain nih. Terus dari keluarga Kak Ica gimana gimana pendapatnya? Dibilang dendam ya Bang Hendrik. Karena yang ngejahatin almarhum ayah tuh jadi bukan satu aja Bang Hendrik, bukan dari teman kerja aja gitu. Jadi dari tetangga pun ada gitu Bang Hendrik. Tetangga juga depan rumah pisan Bang Hendrik. Jadi dibilang dendam ya Bang Hendrik. Karena benar-benar jahat gitu. Bukan jahat lagi, sadis banget gitu Bang Hendrik. Karena dia ilmunya ilmu hitam, kita ilmu putih, jadi kita ngalah aja gitu Bang Hendrik. Suatu saat juga pasti akan ada kena batunya dan ada kena karmanya. Tabur tuai itu nyata Bang Hendrik. Apalagi keluarganya Kak Ica tadi yang bilang lagi harmonis. Iya. Mohon maaf Kak Ica berapa saudara Kak Ica? Saya 6 bersaudara Bang Hendrik. 6 bersaudara. Iya. Kak Ica anak yang berapa? Anak yang terakhir Bang Hendrik, 6. Di saat orang tua Kak Ica, ayah lah ya, nggak ada, Kak Ica usia berapa Kak Ica? Itu sekitaran usia 10 tahunan Bang Hendrik, 10-9 tahun Bang Hendrik, saya kelas 4 SD. Berarti Kak Ica tahu ya tentang kita semuanya. Tahu Bang Hendrik, semuanya tahu. Tahu ya tentang semuanya, jadi udah paham lah ya kan? Karena Kak Ica
udah umur 9-10 tahun ya. Iya, udah masa balik juga Bang Hendrik. Iya, udah paham ya Kak Ica ya. Nah kan gimana seorang Kak Ica, apalagi anak ini ya, terakhir ya. Iya. Masih gimana ya perasaan Kak Ica ditinggal sama sesosok ayah? Dibilang berat, itu benar-benar berat Bang. Karena cinta pertamanya anak perempuan itu seorang ayah ya Bang Hendrik. Iya. Kalau cinta anak pertamanya laki-laki itu seorang ibu Bang Hendrik. Benar-benar berat. Kadang dibilang kangen, mau meluk gitu, mau berkeluh kesah, nggak bisa gitu, cuman bisa meratapi nisannya aja gitu ya Bang Hendrik. Karena Ica waktu masa-masa kecilnya ya Bang Hendrik, itu Ica di keluarga paling anak disayang ya Bang Hendrik. Bukan karena bontot aja, emang benar-benar disayang banget. Ica paling disayang, dicolek dikit pun sama mama diomelin ya, itu ayah benar-benar marah banget Bang Hendrik. Iya, jadi Ica benar-benar kayak kehilangan banget gitu ya, kehilangan banget, berat banget, benar-benar berat banget. Iya, berarti Kakak Ica benar-benar kehilangan sesosok ayah Iya, ya. Kak Ica sayangin juga, apalagi Kak Ica kan anak terakhir, ibaratnya kalau kata orang dulu sih anak bontot ya. Iya, benar banget. Nah kan ayah nih Kak Ica, pernah nggak nih Kak Ica diimpiin atau ditemuin secara sosok ayah nih Kak Ica langsung? Kalau dimimpiin pasti pernah Bang Hendrik, karena ayah sebelum meninggalnya ya Bang Hendrik, maksudnya minta izin bilang, maksudnya gitu, masih amanah Bang Hendrik ke abang-abang Ica, ke kakak Ica dan ke orang tua Ica yang ke mamah Bang Hendrik, bilang jagain Ica ya gitu, sekolahin Ica sampai lulus gitu, bahkan kalau bisa sampai kuliah Bang Hendrik, ayah ngomong gitu. Nah setelah itu jadi keluarga Ica jadi apa sih namanya, nurunin amanah dari ayah gitu, ngedapatin amanah dari ayah. Sekolah lulus, alhamdulillah sekolah sekarang udah lulus ya Bang Hendrik. Ica lulus tahun kemarin. Setelah itu Ica bener-bener dimimpin banget Bang Hendrik. Kalau setiap Ica ngelakuin yang dilanggar menurut ayah gitu ya, kelakuan buruk pasti dimimpiin Bang Hendrik. Masih dimimpiin Ica Iya, ya. Bang Hendrik. Karena ya itulah kasih sayang orang tua terhadapnya. Jadi ibaratnya Ica nggak bisa ngelihat ayah bisa ngelihat Ica. Iya bener banget. Nah iya kan, betul kan? Iya bener banget. Karena dia kan sudah tadi Iya. namanya udah maaf Kita habis mau berperilaku apapun itu pasti orang tua kita tahu kalau orang tua kita udah nggak ada. ya karena di dalam perasaan Ica, oh pasti nih ada ayah gue gitu ya. Iya, bener banget. Karena merasa jadi dari di Ica nih mau ngelakuin sesuatu apapun ingat juga kan. Iya, pasti bener banget. karena Ica merasa dirinya pasti diawasi. Iya bener banget. Karena Bener di, banget. iya di rumah juga kayak banyak orang pintar ya Bang Hendrik, namanya masih di kampung ya Bang Hendrik. Iya, Ica iya. di kampung Haji Harapan, jadi Iya. masih banyak orang pintar bilang begini, Ica kalau kemana-mana jangan ngelakuin hal yang buruk ya gitu, karena ayah masih dampingin Ica terus gitu. Iya, itu cuma bilang iya doang. Iya, makanya kan tadi yang saya bilang, karena perasaan ini nggak bisa dibohongin ya kan. Iya bener banget. Bahwasannya oh ini jadi Ica mau ngelakuin hal seburuk pun pasti ingat kan. Iya pasti Karena ayah tahu. pasti tahu nih, takut wah ini gimana kan gitu. Iya. Perasaannya Kak Ica kan gitu kan. Jadi ini keluarga Kak Ica nih, jadi ibu masih ada nih. Alhamdulillah masih ada Bang Hendrik. Masih ada ibu ya. Iya. Jadi ya sekarang ini jadi ibu nih Kak Ica dong yang jadi kepala rumah tangga sampai jadi ya ibu juga yang mengurusi Iya. Kak Ica semua ya. Ya ibu aktivitasnya apa Kak Ica? Alhamdulillah ibu di rumah ya Bang Hendrik. Ibu di rumah, jadi yang keluarga yang kerja tuh di rumah abang Bang Hendrik. Kebetulan setelah ditinggal sama ayah, ibu nikah lagi Bang Hendrik. Sekitaran tahun 2020 Bang Hendrik. Berarti ditinggal ayah udah berapa tahun kesananya? Udah sekitaran pas apa tuh Bang Hendrik? Pas Mau nikahnya. Mau nikahnya.
Ayah meninggal di tahun 2015 Bang Hendrik. Sekitar 4 tahun lah Bang Hendrik. Jadi Iya sekitar 4 tahun. Iya sekitar 4 tahun. Ibu nikah lagi, alhamdulillah, maksudnya dapetin ayah sambung gitu yang tauin gitu kalau misalnya perempuan ini tuh punya anak dan anaknya butuh sosok seorang ayah gitu, gak cuma nafkah aja gitu Bang Hendrik. Tapi ya alhamdulillah dinafkahin sama disekolahin pun juga Ica sama orang tua sambung Ica Bang Hendrik. Kan Ica yang tadi bilang nih ditinggal sama almarhum dari umur berarti 9 kalau 10 tahun ya. Iya Bang Hendrik. Nah kan mama ibu Ica nikah lagi nih. Ica disekolahin sama bapak sambung dari usia berapa? Itu Ica kelas 1 SMA, mulai kelas 1 SMA. Itu mulai kelas 1 SMA Ica di sekolahin sama ayah sama Ica. Sampai lulus. Iya, alhamdulillah sampai lulus Bang Hendrik. Terus aktivitas Ica sekarang apa? Aktivitas Ica belum ada aktivitas apa-apa nih Bang Hendrik ya. Disuruh karena Ica tuh namanya anak bontot ya Bang Hendrik, manja banget. Jadi mama juga bilang Ica nganggur aja dulu setelah lulus tahun gitu Bang Hendrik. Jadi alhamdulillah Ica nganggur dulu setahun, mungkin nanti banyakin pengalaman dulu Bang Hendrik. Mungkin nanti di tahun depan atau di tahun ini Ica mau ngelamar kerja Bang Hendrik. Usia Ica berapa sekarang? Usia Ica sekarang 20 Bang Hendrik. 20 ya. Nah, sebetulnya sih udah pas ya buat nyari kerjaannya, buat batu-batu. Iya benar Ica banget ya kan. Ya tinggal orang tua perempuan. Iya. Kita sayangin lah orang tua perempuan kalau bisa. Iya, Ya kita bantu lah. Nah kan Ica sama orang tua perempuan tinggal bareng kan. Iya, Ica tinggal bareng sama orang tua perempuan sama Bang Ica juga yang belum nikah Bang Hendrik. Ada juga. Iya ada juga. Tinggal 1 sama Ica. Jadi 2 doang Bang Hendrik yang belum nikah. Yang lain udah saudara berumah tangga Alhamdulillah yang doang. lain udah berumah tangga semua Bang Hendrik. Berarti tinggal Ica sama abang Ica yang ini ya. Tapi ibu sehat ya Ica ya. Alhamdulillah sehat Bang Hendrik. Nah terus Ini kayak Ica. kan mama dikasih umur yang panjang Bang Hendrik biar bisa ngeliat Ica Ya, sukses terus, Bang Hendrik. Ya Kak Ica ada kisah cerita lain nggak nih Kak Ica dari keluarga Kak Ica kan tadi yang tadi kan kisah dari bapaknya ayah Kak Ica dikerjain orang. Iya. Itu kan tinggal Kak Ica kan udah nggak ada ayah nih. Kak Ica kan udah punya ayah sambung sekarang. Dan Kak Ica punya kisah cerita lagi nggak dari yang kehidupan sekarang lah? Punya Bang Hendrik. Jadi kehidupan kita sekarang alhamdulillah dibilang tercukupi ya Bang Hendrik. Karena setiap bulannya juga dikirimin dari ayah sambung Ica. Yang Ica butuh sih sosok figur ayah gitu. Jadi Ica setiap deket gitu, dideketin sama laki-laki, Ica selalu haus kasih sayangnya. Karena Ica butuh sosok figur seorang ayah gitu. Jadi Ica nyarinya di lelaki yang setiap deket sama Ica gitu Bang Hendrik. Jadi seperti itu ya Kak Ica ya, cerita tentang dari keluarga Kak Ica. Nah Kak Ica ada pesan-pesannya nih buat ibu Kak Ica. Semoga mama sehat terus, panjang umurnya biar bisa ngeliat Ica dewasa kelak nanti, biar ngerasain suksesnya Ica nanti, biar mama bisa ngeliat dari cucu dari anak Ica. Iya. Nah itu kan dari buat ibu Kak Ica. Iya. Nah ini dari buat ayah Kak Ica nih, ayah yang Kak Ica sayangin, udah nggak ada nih. Kak Ica ada nggak buat ayah doanya misalkan ini mohon maaf Kak Ica, Bang Hendrik juga belum tahu ya, belum bahas masalah pemakamannya jauh ke dari rumah Kak Ica. Pemakaman alhamdulillah Bang Hendrik, ayah ya. Jadi ayah punya makam keluarga Bang Hendrik sekitar dari belakang rumah itu sekitaran
100 meter Bang Hendrik dari belakang rumah ya, atau 200-an meter gitu Bang Hendrik dari belakang rumah Ica. Jadi dia punya makam keluarga, jadi alhamdulillah ayah dimakamin di situ Bang Hendrik. Berarti kurang lebih 1 kilo dari rumah jalannya. Iya jalannya benar Kak Ica Bang ya. Hendrik, iya. Ya maksudnya ya berarti Kak Ica sering ya dekat ya ngejar Iya ya. dekat, alhamdulillah setiap Jumat Bang Hendrik bisa ke makam ayah gitu ya. Karena deket, jadi manfaatin yang deket gitu Bang Hendrik. Kalau jauh kan kita susah lagi, nanti ongkosnya juga ya Bang Hendrik kalau jauhnya. Jadi mumpung deket nih, sering-sering ziarah ke makam orang tua Bang Hendrik. Jadi dari kakak Kak Ica kan yang udah nikah pasti pada mencar ya ngontrak ya. Iya udah pada mencar Bang Pada Hendrik. mencar ya. Jadi Alhamdulillah. kalau misalkan mau pada ke makam bareng-bareng gitu Iya ya. Bang Hendrik bareng-bareng. Kan kadang ada yang sendiri nih, nih misalkan Kak Ica ya Kak Ica, misalkan dari ibu ya kita sama Kak Ica berdua nih ibunya, nah nanti yang kakak-kakaknya belakangan. Nah kalau Kak Ica pasti bareng ya keluarga Iya di pasti dapur bareng, dulu ya. alhamdulillah bareng Bang Hendrik. Paling abang doang tuh yang abang Ica yang keempat, karena dia kerjanya keluar kota terus ya Bang Hendrik, jadi jarang Bang Hendrik. Maksudnya jarang kita ada waktu bareng gitu. Berarti juga ceritanya buat menurut saya sih tradisi juga dari Iya. keluarga yang harmonis, orang sampai Segitunya tega, gitu ya Bang tega. Hendrik. Iya. Benar-benar Kak Ica. Karena emang diceri yang banyak gitu teman ayah yang nggak tahu karena meninggalnya ayah ya Bang Hendrik, udah ceritain ayah kena santet, kena ini gitu ya Bang Hendrik. Banyak yang nggak percaya gitu. Nah, banyak yang nggak percaya juga karena emang benar-benar nggak percaya gitu Bang Hendrik, karena ya Allah gitu ya, almarhum ayah gitu ya orangnya baik gitu kan sama orang, masa ya sampai kena begitu gitu ya Bang Hendrik, karena emang kita nggak ada yang tahu ya Bang Hendrik. Maka itu kita juga musibah nggak ada yang tahu Kak Ica. Musibah, jodoh, maut, rezeki sudah Allah yang ngatur. Iya benar. Kita kadang itulah orang baik ya kadang Ada aja ya Bang Hendrik ujiannya. ujiannya ada aja. Iya kan menurut Kak Ica kan ayah Kak Ica kan sosok ayah yang baik kan. Iya Bang. Makanya kita nggak tahu Kak Ica, kita baik misalkan sama orang itu Belum tentu baik ke ya, kita. Iya. ini kita misalkan di depan kita nih orang ini baik, tapi di belakang kita kan kita belum kita tahu. baik, iya. Saudara pun Bang Hendrik kalau misalnya emang dia awalnya nggak suka sama kita, ya tetap aja nggak suka Bang Hendrik. Iya. Di depan mah baik, di belakang ya gitu. Tapi kan kita balik lagi nih ya, Iya Bang Hendrik. nggak semua orang Iya, nggak seperti itu semua ya, orang nggak semua orang seperti kita itu, disclaimer iya. dulu nih ya, nggak semua orang seperti itu ya. Iya benar Bang Hendrik. Ah, Jangan karena kita pernah digituin jadi kita nganggap semua orang tuh seperti itu. iya kan nggak semua orang seperti itulah, pasti ada yang baik, ada Iya. yang jahat, kadang ya gitu. Kayak kita nggak tahu ya Bang Hendrik. Iya, Kita Bang. juga nggak tahu di belakang itu kita yang baik, dia balasannya ya oke, kadang di depan kita dia gini nggak so baik lah. Iya so baik di depan mah iya so hello gitu ya, negor kita, tapi di belakang kita nggak tahu. Nggak tahu. Makanya jangan salah pilih temen maupun itu orang yang kita kenal lah. Hati-hati aja. Iya. Zaman sekarang ya gitu Bang Hendrik, apalagi ya sekarang lagi zaman-zamannya, maksudnya lagi gencar-gencarnya yang namanya orang kalau nggak suka tuh main santet aja gitu Bang Hendrik. Karena di keluarga ayah juga ya Bang Hendrik, bukan ayah aja gitu yang kena santet Bang Hendrik. Bahkan Ada lagi. iya, bahkan dari mamang Ica juga pun Mm-mm. yang satu nenek Bang Hendrik itu juga kena Bang Hendrik, baru kemarin Bang Hendrik meninggal. Tapi yang ngerjain orang yang sama Kak Ica. Orang beda, jadi dia orang yang beda Bang Hendrik. Jadi dia tuh punya kerjaan Bang Hendrik di VIP Golden City. Jadi dia punya properti Bang Hendrik. Nah orang itu tuh nggak suka Bang Hendrik karena semuanya properti itu tuh dipegang sama mamang, sama Mamang Ica Bang Hendrik. Jadi nggak suka, dibuat rawat-rawatan juga Bang Hendrik. Bahkan dia dibuat lumpuh dulu Bang Hendrik. Lagi sekali. Jadi ibaratnya ceritanya cerita sama nih sama yang pertama Kak Ica cerita Iya, Kak Ica ya, cuman ini lebih tradis lagi ya. Iya, Bang Kali ini dibuat lumpuh dulu ya Dibuat Kak Ica. lumpuh iya Bang Hendrik. Nah, terus Kak Ica coba cerita. Dibuat lumpuh,
muntah darah pun iya Bang Hendrik, terus stroke setengah badan Bang Hendrik, bahkan kena, dia tuh bener-bener mintainnya tuh bener-bener paten banget Bang Hendrik, karena mintanya tuh karena kan ketahuan ya Bang Hendrik ya, setelah ikhtiar ke beberapa orang pintar atau kiai, jadi dia bener-bener mintainnya tuh ke Cijengkol Bang Hendrik. Ke Cijengkol atau gini kita? Iya, jadi yang ngerjain Mamang Ica itu mintainnya ke Cijengkol. Jadi emang kalau kata orang kampung ya Bang Hendrik, Cijengkol itu tuh emang maksudnya itu banget, paten banget Bang Hendrik ilmu hitamnya. Ada ilmu putihnya juga, cuman dia lebih ke ilmu hitam Bang Hendrik. Bener parah banget. Dari dia yang maksudnya punya rumah di perumahan Bang Hendrik, sampai sekarang dia ngontrak Bang Hendrik sama Nisa. Awalnya sama kayak iya, persaingan juga Bang Hendrik. Iya, yang tadi Kaica awalnya dari Kaica ceritain kan, keluarga Ica lagi nah lagi jaya-jayanya ya. Iya Bang Hendrik, ibarat kita dari jaya-jaya. Ini masih saudara Kaica, Mamang masih Mamang Kaica awalnya jaya juga kan. Iya, awalnya jaya juga Bang Hendrik. Wah, bener-bener wah banget lah gitu ya Bang Hendrik. Jadi satu properti itu gitu ya, Golden City itu dipegang sama Mamang Ica Bang Hendrik. Jadi setelah itu jadi ada persaingan temannya, ada yang gak suka Bang Hendrik. Ya itulah Bang Hendrik disantet. Ya tadi yang saya bilang sama Kaica, balik lagi nih ya. Nah tadi itu kadang ada juga Kaica yang wah ini sirik sama kita, yang apalagi ngeliat, maaf ya, apalagi melihat istrinya pakai perhiasan begini, pokoknya ada aja ini kerjanya apa gini. Nah itu ada kayak gitu juga ada. Iya, ada kayak gitu juga sirik, sirik dengan kayak gini, ini harus gua gini ini. Nah, apalagi mohon maaf, makanya itulah kita jangan sombong juga dari iya benar Bang Hendrik gitu. Kan kadang kesalahannya dari diri kita juga. Kita juga harus introspeksi diri ya Bang Hendrik, kenapa orang ini ngerjain kita sampai sejahat itu gitu Bang Hendrik. Makanya satu kan kita juga jagalah mulut kita juga ya. Iya benar Bang Hendrik, dari mulut kita juga. Jangan sombong sama gitu. Kadang kan roda itu berputar kayak iya benar Bang Hendrik, roda itu berputar. Kita bisa ada di bawah, kita ada di bisa ada di atas. Iya betul. Makanya kan kadang ya orang gitu, kadang yang mulai di atas ya, ini gak semua orang juga ya. Iya. Gak semua orang seperti itu juga ya. Iya benar-benar. Rata-rata ya Bang Hendrik, hampir semua. Kadang kan orang di atas lupa, sombong, merasa dirinya paling wah. Iya itu ya, makanya ya itulah yang makanya kadang saya juga sering saya jaga, saya juga takutnya seperti itu. Orang gak senang sama saya, nggak mungkin dari depan oke orang itu baik sama saya. Iya benar Hendrik, nggak ada orang yang baik, nggak ada orang yang buruk di depan Hendrik, nggak ada. Makanya saya juga sempat punya cerita juga kayak kita berbagi sharing aja. Iya benar Bang Hendrik. Nah karena saya juga pernah waktu itu istri saya sempat minta maaf sama beberapa teman dari saya ya. Iya, cuman menurut saya nggak pernah punya musuh. Saya juga sama, saya nggak pernah punya musuh, tapi ya saya sih nggak pernah sujon ya. Bahwasannya saya saya dikerjain orang, saya diinin orang, tapi kalau saya belum ada bukti saya belum berani. Tapi saya nggak mau pernah sujon sama orang seperti itu, karena saya juga ngalamin tradisi juga ya. Dengan kejadian pada kedua mata saya kan, mata saya kan sampai ngeliat kayak saya juga sampai ngeluarin caci. Cuma saya pikir ini yang tadi saya bilang, jodoh, maut, takdir, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ini mungkin ya emang udah apa ya? Emang iya udah yang terjadilah. Kalau buat misalnya ya mungkin teguran. Kalau buat saya ya ini teguran. Kalau buat saya teguran. Udah saya nggak mau pernah ngambil saya sujud sama orang itu, saya seperti ini. Saya nggak pernah. Saya takut berbuat, mulut saya takut salah yang saya omong gitu. Makanya teman-teman saya sih sebenarnya ngomongnya gitu. Lu Drik nggak mungkin lu kena gini, pasti lu ada yang ngerjain gini. Saya cuman ketawa aja. Ini mah udah musibah saya bilang. Ini udah musibah. Saya bilang gitu, ini udah musibah. Tapi kalau ini mah istri lu sudah minta maaf aja sama orang-orang yang pernah lu jolimin. Tapi saya berpikir lagi, oke,
mungkin saya nggak punya musuh, tapi menurut saya bisa bikin orang itu sakit hati. Iya, karena kita nggak tahu omongan kita bikin sakit hati orang atau tidak. Iya, itu yang kayak makanya. Iya. Makanya kan kembali lagi Pada diri kita sendiri. Iya, Terus terus satu ucapan kita dengan ucapan kita yang kagak ngenakin orang tersebut, orang itu bisa sakit hati. bener bener. Ya kan? Iya, itu samanya kayak cerita Ica juga, karena ayah kan di kerja ini juga nggak cuma dari persaingan bisnis doang ya Bang Hendrik, karena dari tetangga pun itu karena sirik juga Bang Hendrik. Iya. Iya, itu dari tetangga karena sirik, ya ayah juga menanam medisnya dari dia juga Bang Hendrik. Kalau menurut saya makanya kan ya itulah kadang orang ya kadang gitu. Iya, bener. Kita sih yang tadi saya bilang nggak semua orang seperti itu, tapi ada aja, tapi nggak semuanya. Iya. Yang saya bilang ya hati-hatilah kalau berbicara ya. Iya, benar satu lah berarti satu ya. Karena mulutmu harimaumu. Gini aja, kalau buat saya gini, kita urusin diri kita aja sendiri. Iya. Kita pun belum tentu baik. Bener. Gitu kalau buat saya. Bener. Kadang kan ada orang ngurusin orang, Iya. dirinya aja begitu baik, ngapain ngurusin orang? Bener bener. Kalau nggak mau diusik jangan musik duluan Kadang gitu. Iya, kan ada kayak gitu. Kita diem. Ini ada aja, pokoknya yang bikin salah ya bener. yang bikin kita ya inilah perjalanan hidup kayak Iya gitu. bener. Ke gimana ya? Ujian ya. Iya, Ujian. Ada di belakang gini. Kita diem tapi orang ini nyindir misalkan ya. Iya bener. Kita udah diem nyindir, ujung-ujungnya kita panas kita Iya bener. berantem, ya kan? Jadi wah lu sih lu mau jadi berantem yang udah nggak senang sirik-sirikan. Nah itu ujung-ujungnya jadi jalur halus. Iya bener. Main santai. Iya main halus main belakang. Iya itu dia yang kayak Kita kan nggak tahu ya Bang Hendrik ya, sifat manusia kan berbeda-beda. Dia nggak senang sama kita gimana, lalu kita bilangnya nggak salah sama dia gitu kan, kita nggak tahu tapi ya menurut dia gimana kita salah atau tidak. Benar. Iya maksudnya kan gini, yang tadi seperti kayak jangan tadi ceritain dari almarhum ayah sampai tadi mamang ya. Kita kan nggak tahu ya mereka kerja di proyek bagaimana cerita di alurnya, kita juga nggak tahu ya kan. Ya mamangnya kayak Ica, terus di sana juga persaingannya banyak, kita nggak tahu jalurnya apa dengan dia sewot kata-kata yang kasar, terus dia punya anak buah dipecat secara ya enggak kan ada tuh ya. Anak buah juga ada tahu dimasukin diginiin terus secara main belakang ada nggak senang sama bosnya. Iya bener ada. Tapi kan nggak semua orang itu tadi saya bilang iya, semua orang itu sama seperti itu. Dan ayah juga menilai juga maksudnya dibilang nggak wajar ya nggak wajar ya Bang Hendrik, karena yang ngerjain juga bukan cuma dari teman kerjanya ayah juga, bahkan yang tetangga pun lebih parah Bang Hendrik tragedinya juga. Ada juga tetangga. Iya tetangga. Jadi ayah tuh bukan dari persaingan bisnis saja yang dihajar dari non medisnya Bang Hendrik, dan non medis serangan dari tetangga pun ada Bang Hendrik. Itu lebih parah deh Bang Hendrik. Tetangganya maksudnya berjauhan apa dekat? Wah depan rumah persis Bang Hendrik. Itu ikut nyerang. Itu nyerang juga Bang Hendrik. Jadi Ica nggak tahu masalah awalnya ya Bang Hendrik, karena Ica juga masih kecil, dan yang Ica tahu pas dia nyerang aja Bang Hendrik. Jadi setiap malamnya Bang Hendrik kan remaja ada hordeng ya Bang Hendrik, jadi kita tutup hordeng ya Bang Hendrik. Awalnya Ica juga sempat curiga, abangnya juga sempat curiga. Jadi dia tuh aki-aki Bang Hendrik, aki-aki. Terus emang dia tuh di situ orang bisa Bang Hendrik, kebetulan punya sendiri. Berarti dia kalau kayak gitu berarti sesepuh situ dia. Iya, bukan sesepuh situ sih, dia tuh orang gabus Bang Hendrik. Jadi dia di situ maksudnya asli apa pendatang di situ? Jadi istrinya yang asli situ Bang Hendrik. Iya. Jadi dia ikut sama istrinya gitu Bang Hendrik. Setelah itu, jadi itu curiga gitu ya Bang Hendrik. Setiap malam tuh dia muterin rumah Ica Bang Hendrik, muterin dari depan ke belakang Bang Hendrik. Setelah itu curiga, dia ceritanya kan ayah Ica kan setiap Senin atau Kamis itu setiap minggunya 2 kali cuci darah ya Bang Hendrik. Cuci darah itu di bagian pagi Bang Hendrik. Jadi harus berangkat jam 4 subuh ini udah rapi Bang Hendrik. Jadi jam 5 subuh berangkat ke rumah sakit Bang Hendrik cuci darah. Setelah itu
mama keluar nyari sarapan jam 5-an ya Bang Hendrik, habis sholat subuh. Jadi aki-aki itu muter Bang Hendrik, muter ke rumah Ica, terus megang genggam tangannya gitu Bang Hendrik, genggam tangannya. Setelah pas mama tahu ini lagi ngapain Mbak gitu ya, kan mama manggil Mbak. Jadi kita seperti orang yang nggak tahu aja gitu Bang Hendrik. Emang karena kita benar-benar nggak tahu kalau misalnya dia mau berbuat jahat Bang Hendrik. Itu sekitaran jam berapa Kak Ica? Di muterin rumah Kak Ica? Jam 5 subuh Bang Hendrik. Selesai sholat subuh. Iya, tapi dia nggak sholat subuh Bang Hendrik. Jadi dia setiap habis maghrib nih Bang Hendrik, habis maghrib tuh habis isya Bang Hendrik, dia di depan rumahnya aja Bang Hendrik. Nanti dia teriak-teriak Bang Hendrik, teriak-teriak sendiri Bang Hendrik. Jadi kita di situ juga mulai curiga ya Bang Hendrik, bukannya seujon ya Bang Hendrik. Jadi kita mulai curiga. Setelah itu dia pas jam 5 subuh ditegur sama mama, ngapain Mbak gitu ya. Ini lagi olahraga katanya gitu, alasannya olahraga Bang Hendrik. Terus ya udah mama is okay dong, mama nggak seujon gitu. Oh ya udah Mbak gitu ya. Akhirnya udah tuh sehari 2 hari begitu terus Bang Hendrik ya. Sehari 2 hari dapat sebulan Bang Hendrik. Kita rapat nih rumah ya Bang Hendrik ya. Tahu-tahu pas kita bangun pagi di depan ada kotoran manusia Bang Hendrik di depan rumah. Nah, benar cerita ini. Itu bukan sekali doang ya Bang Hendrik, bahkan berkali-kali begitu. Benar-benar ceritanya menurut saya sih ya, drastis juga ya buat Kak Ica, buat keluarganya Kak Ica. Iya. Oke teman-teman, mungkin cerita kisah-kisah perjalanan hidupnya Kak Ica sampai di sini. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video channel YouTube Hendrik Gimanto. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, sehat dan panjang umur. Nah, seperti biasa nih, buat teman-teman yang punya kisah berbagi cerita atau perjalanan hidupnya, bisa diceritakan, hubungi WhatsApp yang saya cantumi di bawah ini. Bisa juga DM ke Instagram saya, Hendrik Gimanto. Nah, Kak Ica, kita doain buat keluarga Kak Ica. Mudah-mudahan keluarga Kak Ica diterima di sisi Allah, diberikan rezeki yang berlimpah, selalu dalam perlindungan Allah. Buat almarhum juga, mudah-mudahan amal perbuatan baiknya selalu diterima di sisi Allah. Amin. Selalu ditempatkan di surganya Allah. Amin. Buat teman-teman, kalau ada kata-kata yang salah dari saya dan Kak Ica, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya dan Kak Ica mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.